Selamat datang dalam perkuliahan online Statistika Industri, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai analisis regresi. Oke. Secara umum, ya, kalau kita mempelajari tentang analisis dua variabel, ya, atau bivariat, maka permasalahan utama itu adalah tentang hubungan dari dua variabel atau lebih, ya. Oke. Jadi yang pertama di sini ada berkaitan dengan keeratan hubungan. Nah, kalau kita berbicara tentang keeratan hubungan, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang analisis korelasi. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mempelajari hubungan, ya, keeratan hubungan dari dua variabel, maka selanjutnya kita ingin mengetahui bentuk dari hubungan tersebut. Nah, untuk mempelajari bagaimana bentuk hubungan tersebut, nah, kita akan mempelajari tentang sebuah analisis yang dinamakan dengan analisis regresi. Ya, jadi di sini analisis regresi itu adalah sebuah metode analisis statistika, ya, untuk menganalisis dan memodelkan secara matematis hubungan antara dua variabel atau lebih, ya. Nah, kemudian ada beberapa terminologi di dalam analisis regresi. Jadi yang pertama, kita mengenal yang namanya variabel terikat, ya, atau kita notasikan sebagai variabel Y. Nah, variabel terikat ini juga sering dinamakan dengan variabel dependent atau variabel tidak bebas, ya, atau variabel tergantung, ya, atau juga variabel yang tidak diketahui atau respon variabel. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan variabel bebas, ya, oke, atau notasinya dengan X. Nah, istilah X ini juga nanti biasanya menggunakan variabel independen, ya, oke. Kemudian variabel bebas atau variabel explanatory atau penjelas, variabel regresor, variabel prediktor, ya. Oke. Nah, jadi nanti apa yang akan kita lihat dalam regresi? Dalam regresi ini nanti untuk biasanya regresi ini dipakai untuk mengukur besarnya pengaruh, ya, atau efek dari variabel terikat, ya, atau variabel Y yang diakibatkan oleh perubahan pada variabel X, ya, atau variabel bebas. Ya, selain untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas, juga nanti sebetulnya kita bisa melakukan prediksi, ya. Jadi kalau nanti nilai X-nya diketahui, nah, berapa nanti nilai Y-nya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya banyaknya variabel bebas ini nanti akan menentukan jenis analisis regresinya, ya. Oke. Tadi jika variabel bebasnya di sini lebih dari satu, ya, maka nanti analisis regresinya itu adalah kita menggunakan analisis regresi linear berganda, ya. Oke. Nah, jadi kalau berganda, ingat kata kuncinya bahwa kita ingin mengetahui, ya, pengaruh beberapa variabel bebas, ya. Jadi variabel bebasnya lebih dari satu, ya. Misalkan ada 2 variabel bebas, 3 variabel bebas, atau 4 variabel bebas yang dikenakan terhadap satu buah variabel terikat. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan analisis regresi sederhana. Nah, kalau analisis regresi linear sederhana, ya berarti variabel bebasnya di sini hanya satu, ya. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa regresi yang kita pelajari, ya, nanti pada kesempatan ini kita hanya akan belajar tentang regresi linear sederhana, ya. Berarti kita hanya mempelajari tentang satu variabel tak bebas, ya, dengan satu variabel bebas, ya. Oke. Nah, kemudian ada beberapa asumsi di dalam analisis regresi linear sederhana. Oke, jadi yang pertama bahwa error, ya, atau sering kita sebut juga sebagai galat atau di sini dinotasikan sebagai epsilon, ini mempunyai sifat dia independen, ya, atau saling bebas, ya, secara statistik. Nah, kemudian distribusi atau sebaran dari probabilitas error ini mengikuti
distribusi normal ya. Oke, kemudian varians dari error ini mempunyai varians yang konstan atau homogen ya. Oke, nah kemudian kita harus ada justifikasi ya bahwa hubungan di antara dua variabel ini merupakan hubungan yang linier ya. Oke, minggu yang lalu kita pelajari ya. Oke, dalam analisis korelasi bahwa dalam analisis korelasi ini kita melihat hubungan ini secara linier. Oke. Nah, kemudian selain itu juga nanti kita akan mengenal beberapa istilah ya. Oke, jadi yang pertama ada yang dinamakan dengan residual. Oke, residual atau sisaan ya. Jadi residual atau sisaan ini merupakan selisih nilai duga atau nilai taksiran dengan pengamatan atau nilai real ya untuk data sampel. Nah, kemudian juga ada yang dinamakan sebagai error ya atau galat ya. Nah, error atau galat ini adalah selisih nilai duga atau nilai taksiran dengan pengamatan atau real untuk data populasi. Oke, apa yang membedakan dan apa yang sama residual dengan error ini? Jadi yang pertama untuk persamaannya bahwa keduanya merupakan selisih antara nilai duga dengan nilai pengamatan ya. Kemudian perbedaannya bahwa kalau residual atau sisaan sampel, kalau error atau galat ini adalah untuk populasi. Selanjutnya, nah kita akan melihat ya untuk sebuah model regresi linear sederhana. Oke, jadi untuk model regresi linear sederhana kita mempunyai sebuah variabel terikat ya atau variabel tak bebas y ya dengan satu variabel bebas atau x dalam sebuah fungsi yang linear. Nah, ini kita buat dalam sebuah fungsi matematis ya. Nah, ini untuk model populasi. Oke, jadi di sini bahwa variabel terikat atau variabel tak bebas y ya untuk pengamatan yang ke i, nah ini merupakan atau sama dengan alfa ya ditambah beta dikali dengan xi. Nah, ini berarti variabel bebasnya untuk pengamatan yang ke i ditambah epsilon i. Ya, oke. Jadi di sini tadi ya, y ini berarti variabel terikat untuk pengamatan yang ke i atau observasi yang ke i. Nah, kemudian di sini ada sebuah konstanta yaitu alfa. Nah, alfa ini yang dinamakan sebagai intercept ya. Oke, intercept. Kemudian di sini ada beta ya. Oke, beta ini sebagai slope. Jadi beta ini kalau dalam persamaan garis ini seperti gradien ya atau kemiringan atau trennya ya. Oke. Kemudian ada EI. Nah, EI ini adalah komponen galat atau komponen error ya yang bersifat acak atau random. Nah, jadi nanti dalam model regresi linear sederhana itu adalah yang menjadi parameternya di sini ya. Oke, nah ini ada yang dinamakan alfa yaitu sebagai intercept ya atau konstanta. Dan kemudian juga ada parameter beta yang dinamakan sebagai slope ya atau kemiringan dari garis regresi ini. Selanjutnya kita akan melihat nah bagaimana model regresi untuk populasi dan untuk sampel. Oke. Jadi di sini kita mempunyai sebuah populasi ya. Oke. Di mana dalam populasi ini kita nanti ingin mengetahui ya, ingin mengetahui hubungan dan juga bentuk hubungan dari variabel x dan y melalui sebuah model regresi. Jadi nanti kita sebetulnya adalah ingin membuat sebuah model regresi populasi ya. Oke, tapi model regresi populasi ini dia tidak diketahui ya. Oke, nah karena kenapa tidak diketahui ya berarti kita harus melakukan pengamatan keseluruhan dari unit pengamatan dalam populasi ini baru nanti kita akan membuat model regresinya. Nah, karena keterbatasan seperti biasa kita akan melakukan sebuah pengambilan sampel ya. Oke. Nah, kemudian kita mengambil sampel. Nah, di sini diperoleh. Oke. Nah, dari sampel ini juga nanti kita akan dapat melakukan perhitungan ya. Oke, atau kita dapat membuat sebuah model
regresi. Nah, di sini model regresinya, oke, kalau kita perhatikan, nah sama ya, ada y-nya, oke, kemudian juga ada x-nya. Hanya di sini yang berbeda, oke, kalau kita perhatikan di sini ya modelnya untuk sampel y sama dengan a plus b kali xi tambah ei. Nah, kalau kita perhatikan, nah di sini alpha ya, dalam populasi intercept itu adalah alpha, kemudian dalam sampel intercept itu adalah a. Jadi a kecil ini adalah sebetulnya dia penduga ya atau penaksir untuk alpha ya atau intercept populasi. Nah, begitu juga di sini B ya. Oke, B kecil di sini adalah dia merupakan penaksir untuk parameter beta atau slope di dalam populasi. Nah, tadi ini error ya. Oke, komponen error di dalam populasi. Nah, kemudian ini komponen residual di dalam sampel. Jadi sebetulnya residual juga ini merupakan penaksir bagi error untuk populasi. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya model regresi linear sederhana di dalam populasi. Jadi kita mempunyai pengamatan berpasangan di sini ya untuk nilai X dan Y. Nah, ini pengamatan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Oke, jadi nanti regresi itu adalah sebetulnya kita akan membuat sebuah garis ya. Oke. Akan membuat sebuah garis yang garis ini nanti dapat menghubungkan ya atau dekat dengan semua pengamatan berpasangan dari keseluruhan ini ya. Oke. Jadi kalau kita buat, nah maka nanti garis yang menghubungkan pengamatan-pengamatan berpasangan ini, nah misalkan garisnya adalah garis yang merah ini. Oke. Nah, antara garis yang merah ini ya, atau sebelumnya ya. Nah, jadi garis merah ini adalah sebetulnya persamaan garis biasa. Ya, kalau persamaan garis biasa kan apa? Ada konstanta dan ada gradien. Nah, tadi kita sudah belajar ya bahwa konstantanya itu adalah intercept, kemudian gradiennya itu adalah beta. Nah, sebetulnya garis merah ini adalah persamaan garis di sini ya, diwakilkan oleh persamaan garis yaitu alpha ditambah dengan beta dikali xi ya. Oke, kalau kita belajar persamaan garis kan y sama dengan a plus bx gitu atau a plus mx, m-nya gradien. Nah, jadi betanya juga gradien. Nah, kemudian ada jarak ya. Oke. Karena kan setiap titik-titik berpasangan ini dia tidak persis dilewati oleh tidak tepat dilewati oleh garis. Jadi ada jarak atau selisihnya. Kalau di sini kan hanya ada satu yang persis dilewati oleh garis ya, atau tepat dilewati garis. Sedangkan yang lainnya kan ada jarak ya. Nah, misalkan pengamatan yang ini. Nah, pengamatan yang ini jaraknya ke garis ini. Nah, inilah yang dinamakan sebagai galat ya. Galat atau error ya bagi model regresi populasi ini. Untuk model regresi linear sampel juga sebetulnya sama ya. Oke. Jadi nanti di sini ada pengamatan berpasangan. Nah, kemudian kita akan membuat garis yang menghubungkan atau dekat dengan titik-titik ini ya. Oke, titik-titik berpasangan ini. Nah, maka garisnya ini. Nah, garis ini berarti tadi kalau untuk sampel berarti adalah persamaannya ya. Oke, persamaan garisnya berarti tadi A plus BX ya. Oke, nah kemudian ada selisih juga pengamatan berpasangan ini ya terhadap garis ini. Nah, misalkan selisihnya adalah ini ya. Oke, untuk pengamatan berpasangan ini terhadap garis ini maka selisihnya adalah sebesar ini. Nah, kalau selisih pengamatan berpasangan dengan garis regresi yang ada dalam sampel, nah itulah yang dinamakan sebagai residual. Ya, kalau nilai prediksi itu ya berarti nanti nilai yang tepat di dalam garis-garis ini untuk setiap nilai dari X ya. Oke. Nah, tugas selanjutnya adalah bagaimana menentukan model dari regresi tersebut ya. Kemudian nanti kita juga akan melakukan prediksi dan menentukan sebuah koefisien yang namanya adalah koefisien determinasi. Oke, jadi untuk menentukan ya
mode regresi berarti kita harus melakukan penaksiran parameter. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa parameternya itu adalah ada dua ya. Oke, ada alfa dan beta. Alfa ini adalah intercept atau konstanta. Beta ini adalah slope ya atau kemiringan dari garis regresinya. Nah, ide untuk menaksir alfa dan beta ini adalah sebetulnya kita akan mencari jumlah kuadrat ya. Oke, jumlah kuadrat dari standar deviasi antara observasi atau pengamatan ya dan juga garis regresi menjadi minimum ya, atau di sini kita sebut jumlah kuadrat dari deviasi observasi dan garis regresi berarti error ya. Oke. Jadi sebetulnya kita akan mencari jumlah kuadrat dari error ya atau SSE, sum square of error, di mana sum square of error ini diduga dari jumlah kuadrat residual ya, atau di sini EI kuadrat ya. EI kuadrat ini adalah residual. Nah, residual itu berarti di sini sama dengan nilai dari pengamatan ya dikurangi dengan nilai dari prediksi ya. Oke, jadi residual nah, berarti nilai pengamatan dikurangi dengan nilai dari prediksi. Nah, kalau kita ingin kuadratnya berarti di sini kita ingin mencari kuadrat dari nilai pengamatan atau nilai real ya dikurangi dengan nilai hasil prediksi. Ya. Jadi actual value dikurangi dengan predicted value ya, dikuadratkan, dijumlahkan semuanya. Nah, oke, jadi nanti kalau kita buat berarti dalam sebuah ilustrasi ya. Jadi ini misalkan kita mempunyai garis regresinya. Nah, berarti titik-titik dalam garis regresi ini adalah nilai predicted value. Nah, kemudian titik-titik. Nah, ini yang hitam ini berarti nilai actual value ya. Oke. Berarti residual ini adalah jarak antara garis regresi terhadap titik-titik hitam ini. Ya, nah itulah yang dinamakan sebagai residual. Kita cari nilai-nilai residual ini, kemudian nanti dikuadratkan, dijumlahkan, dan kita ingin meminimumkan dari kuadrat residual ini ya. Oke. Tadi sehingga kita dapatkan ya nilai predicted value ini berarti tadi parameter dugaan parameternya adalah A kecil dan B kecil ya. Berarti persamaannya Y topi sama dengan A kecil tambah B kecil kali X. Menggunakan metode turunan kuadrat tadi ya. Oke. Least square ya. Oke, menggunakan least square di sini diperoleh bahwa yang pertama B ini ya, B kecil ini atau slope ini merupakan SXY per SXX ya. Oke, SXY ini berarti adalah kovarian XY, SXX ini adalah kovarian X. Ya, atau B kecil ini adalah jumlah dari nilai X ya dikurangi rata-ratanya dikali nilai Y dikurangi rata-ratanya dibagi dengan jumlah dari nilai X dikurangi rata-ratanya dikuadratkan ya. Atau juga ini B kecil juga bisa dinyatakan sebagai jumlah dari perkalian XY ya dikurangi jumlah dari X kali jumlah Y dibagi dengan N ya, atau juga dibagi dengan jumlah dari X dikuadratkan dikurangi jumlah dari X yang dikuadratkan dibagi dengan N ya. Atau juga B kecil ini ya sebagai N dikali jumlah dari perkalian XY dikurangi dengan jumlah X kali jumlah Y dibagi dengan N kali jumlah dari X yang dikuadratkan dikurangi dengan jumlah X yang dikuadratkan. Ini mirip seperti kita menghitung menentukan koefisien korelasi ya. Oke. Jadi nanti kan ada jumlah-jumlah ini atau kovarian ini ya. Oke. Nah, kemudian setelah dapat nilai B kecil ini selanjutnya kita menentukan nilai A kecil atau nilai interceptnya. Nah, intercept ini dihitung dengan menggunakan rumus Y bar dikurangi dengan B kecil kali X bar. Jadi setelah dapat nilai B kecil, nah atau slope ya, slope untuk sampel, ini kita bisa menentukan intercept untuk sampel atau A kecil ini. Jadi dengan rumusnya di sini adalah rata-rata Y dikurangi dengan B kecil yang sudah diperoleh dari sini dikali dengan rata-rata dari X ya. Nah, untuk prediksinya, nah berarti nanti kita tinggal masukkan ya nilai Y-nya
berapa kalau X-nya diketahui. Ke dalam persamaan tadi kan A-nya udah dapat, B-nya udah dapat ya. Y topi sama dengan A kecil tambah B kecil kali XI. Nah, selanjutnya koefisien determinasi ya. Koefisien determinasi ini sebetulnya adalah menggambarkan variasi berapa porsi atau berapa persen variasi pada variabel Y ini yang dapat dijelaskan oleh variasi pada variabel X. Ya, sebetulnya model regresi ini nanti cukup baikkah gitu ya dalam menjelaskan variabel Y apabila X dimasukkan ke dalam model dari regresi. Dalam analisis regresi juga nanti kita akan melakukan partisi ya atau dekomposisi komponen varians total. Kita mempunyai varians dalam model regresi yaitu adalah sigma kuadrat. Nah, kemudian sigma kuadrat ini nanti kita partisi ya. Oke. Sebetulnya nanti komponen varian di dalam total atau SST ini sama dengan komponen varian di dalam regresi ditambah komponen varian di dalam error ya, atau SST sama dengan SSR ditambah dengan SSE. Nah, SST sendiri di sini adalah disimbolkan dengan SYY ya. Kemudian SSR di sini itu adalah sama dengan B kecil dikali dengan SXY. Ya, kemudian SSE sendiri adalah SYY dikurangi dengan B kecil kali SXY ya. Oke, atau SEX ini berarti sebetulnya adalah varian untuk X ya. Sigma dari X dikurangi X bar yang dikuadratkan. Oke, SYY ya berarti jumlah kuadrat dari nilai Y dikurangi rata-ratanya yang dikuadratkan ya. Oke, kalau SXY ya berarti jumlah dari perkalian X dikurangi rata-ratanya dengan Y dikurangi dengan rata-ratanya. Oke. Jadi kalau kita gambarkan, nah ini kita mempunyai model regresi ya. Oke, atau ini di sini adalah garis regresi untuk sampel. Nah, sehingga di sini adalah Y topi. Nah, SST ini ya berarti tadi SST ini berarti di sini ada sebuah nilai atau sebuah pengamatan, kemudian ini adalah rata-rata Y. Nah, berarti SST ini nanti adalah selisih dari Y di sini dengan rata-rata Y dikuadratkan. Ya, kemudian SSE tadi kita sudah mengenal, ya berarti residual ya, jarak dari titik terhadap garis. Nah, berarti ini dikuadratkan. Nah, kalau SSR berarti jarak dari garis terhadap rata-rata. Nah, ini berarti juga nanti sama dikuadratkan. Ya. Selanjutnya nanti kita akan menentukan jumlah kuadrat galat atau error tadi SSE yang merupakan variansi yang menggambarkan penyimpangan nilai-nilai dari observasi ya di sekitar garis regresi sampel. Nah, kemudian setelah dicari kita dapatkan rataan kuadrat dari jumlah rataan kuadrat error ini ya atau MSE. Nah, MSE ini dia merupakan penaksir bagi sigma kuadrat atau varians dari model regresi ini. Jadi S kecil kuadrat atau MSE ini sama dengan jumlah kuadrat error dibagi dengan derajat bebas dari error ya, atau di sini derajat bebas errornya atau itu adalah N kecil dikurang 2 ya. Oke, ini sama dengan SYY dikurangi dengan B kecil SXY per N-2 atau ya sebetulnya ini adalah nilai dari jumlah dari kuadrat selisih nilai aktual dikurangi dengan nilai prediksi ya, dibagi dengan N-2. Nah, setelah kita dapatkan taksiran untuk variansnya atau S kuadrat tadi, selanjutnya untuk melakukan pengujian hipotesis koefisien regresi ya, nanti juga kita harus menentukan simpangan baku ya untuk koefisien regresi atau standar errornya. Nah, untuk menguji gradien atau slope, nah kita menggunakan standar error untuk slope ya, atau di sini SB. Nah, standar error untuk slope atau SB ini merupakan S per akar dari SXX ya, atau ini sebetulnya adalah simpangan baku dari model tadi ya, atau akar MSE dibagi dengan SXX. SXX ini adalah
akar dari varian X ya, atau sebetulnya SX ini adalah akar dari SX ini adalah simpangan baku X ya. Oke. Setelah kita dapatkan standar error untuk slope, nah maka kita bisa melakukan pengujian hipotesis untuk signifikansi slope ini ya. Oke, jadi yang pertama berarti kita akan menguji di sini signifikansi parameter slope atau beta ya. Oke. Nah, bagaimana rumusan hipotesisnya, tahapan hipotesisnya ya seperti biasa ada 5 tahap ya secara umum. Jadi di sini yang pertama kita menentukan H0-nya ya. H0-nya ya berarti slope. Nah, di sini adalah parameter ya, bukan statistik. Berarti di sini simbolnya adalah beta. Beta nah sama dengan 0, berarti tidak ada pengaruh variabel X secara signifikan terhadap variabel Y. Tahap 2 H1-nya berarti betanya tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti ada pengaruh signifikan X terhadap Y gitu ya. Oke, kemudian tahap 3 seperti biasa kita menentukan statistik uji, di mana statistik ujinya menggunakan T ya. Oke, T ini sama dengan B kecil atau slope sampel dikurangi dengan B0 ya. Oke, B0 di sini berarti nilai beta yang dirumuskan atau ditentukan di hipotesis 0. Kalau di sini beta di H0-nya betanya sama dengan 0, berarti B0-nya adalah 0 gitu ya. Oke, dibagi dengan SB. SB tadi adalah standar error untuk slope ya, di mana dihitung di sini berdasarkan S ya atau akar MSE dibagi dengan SEX ya atau akar dari varian X ya. Kemudian tahap keempat, nah daerah kritisnya dan kriteria ujinya ya. Oke, berarti alfa, taraf nyatanya alfa. Kemudian derajat bebasnya untuk karena ini uji T berarti ada derajat bebasnya ya. Oke, derajat bebasnya V di sini sama dengan N-2. Oke, berarti ukuran sampel kurang 2. Nah, karena ujinya dua sisi, ya berarti nanti kita akan tolak H0 jika nilai T hitungnya lebih besar ya, lebih besar atau sama dengan dari nilai T tabel ini ya. T tabelnya berarti T alfa per 2 tadi. Ya, untuk derajat bebas N2. Kemudian atau juga nilai T hitungnya kurang dari negatif T tabel. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pengujian signifikansi parameter untuk intercept ya atau alpha. Tapi sebetulnya ini tidak terlalu penting ya. Karena yang penting itu biasanya kita ingin mengetahui pengaruh. Kalau pengaruh ya berarti slope yang kita uji. Ya, kadang-kadang ya suatu waktu kita melakukan pengujian hipotesis untuk intercept. Nah, tahapannya juga sama ya, ada 5. Jadi H0-nya berarti alfanya sama dengan 0, berarti nilai interceptnya adalah 0 ya. H1-nya alfa tidak sama 0, berarti interceptnya tidak sama dengan 0. Nah, statistik ujinya juga sama menggunakan T. Hanya di sini T itu dihitung ya dengan rumus di sini A dikurangi dengan A0. A0 ya berarti di sini sama ya. Kalau H0 alfanya sama dengan 0 berarti alfa 0 ya. Alfa 0-nya berarti di sini adalah nilainya 0. Dibagi dengan S kali dengan akar sigma X kuadrat per N kali SX. Nah, berarti di sini S-nya itu adalah tadi ya. Oke. Akar dari MSE kemudian sigma X kuadrat ya. Berarti ini menjumlahkan nilai X yang dikuadratkan dibagi dengan NSX. N ini ukuran sampel, SX ini adalah varian dari X ya. Oke. Taraf nyata alfa, derajat bebasnya juga sama, N-2, dua sisi, berarti nanti kriteria ujinya tolak jika T hitung lebih besar, T hitung ini lebih besar atau sama dengan T tabel, atau T alfa per 2 untuk derajat bebas N2, ya, kemudian, atau juga bisa ditolak ketika nilai T hitungnya kurang dari atau sama dengan T tabel tadi ya. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pengujian secara bersama atau overall. Ya, pada pengujian secara bersama ini kita menggunakan ANOVA ya. Oke, dengan hipotesisnya di sini bahwa H0-nya ya beta tidak 0 ya. Sebetulnya adalah model regresi tidak sesuai ya. Oke, maksudnya model regresi tidak sesuai ini artinya model regresi tidak mampu menjelaskan variabel Y ya. Oke. Kemudian yang keduanya H1 beta tidak 0 ya, model regresi sesuai ya. Artinya model regresi sesuai itu berarti
mode regresi mampu menjelaskan variabel Y ya. Oke. Kemudian statistik ujinya, nah di sini menggunakan ANOVA ya. Oke. ANOVA itu berarti kita menggunakan uji F, di mana nilai F ini dihitung MSR per MSE, berarti rataan kuadrat regresi dibagi rataan kuadrat error. Nah, tadi kita sudah jelaskan di awal, ya ini di dekomposisi ya. SSR itu adalah XY, SSE itu adalah SY kurang BXY, atau sebetulnya bisa dicari dengan nilai aktual tadi ya. Oke. Kemudian SXY di sini juga sama, SY juga sama rumusnya. Kita buat tabel ANOVA, sumber variansinya. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama regresi, yang kedua error atau galat, yang ketiga total. Jumlah kuadratnya regresi berarti SSR, error ini RSSE, total ini SST, derajat bebas regresi 1 ya. Oke. Derajat bebas error N kecil min 2, derajat bebas total N min 1. MS berarti SSR, untuk regresi berarti SSR dibagi 1 ya. Oke, untuk error berarti SSE dibagi N min 2. Nah, F hitung berarti MSR dibagi MSE. Atau ini ya, SSR dibagi dengan SSE per N kecil min 2. Oke, taraf nyata alfa. Nah, berarti nanti kita hitung F tabel ya. Derajat bebasnya tadi untuk pembilangnya adalah 1, untuk penyebutnya adalah N kecil min 2. Berarti kita hitung F tabel untuk alfa dengan P1-nya adalah 1, P2-nya N min 2. Nah, berarti nanti ketika ujinya tolak H0 jika F lebih besar dari F hitung ini lebih besar dari F untuk derajat bebasnya 1, derajat bebas 1-nya adalah 1, derajat bebas 2-nya adalah N kurang 2. Tidak tolak jika sebaliknya ya. Oke.